Shalom, selamat pagi. Berikut ini adalah rekaman perbincangan saya dengan seseorang yang baru saya tahu, dan simak, inilah diri saya yang sebenarnya. Punya masalah kejiwaan yang sudah terlontarkan dari percakapan yang terjadi akan kearoganan, akan hal-hal negatif yang tidak seharusnya saya lakukan. Tapi demikianlah orang yang sudah depresi, stres, ingin tahu, ingin mencari sesuatu namun tidak sesuai dengan apa yang saya butuhkan, akan terlontar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Jadi inilah sebuah bukti bahwa hari ini Minggu tanggal 22 Februari 2026 saya mendokumentasikan kenyataan hidup seorang yang sudah berada di bawah problem kejiwaan yang tidak mudah kita keluar dari dalamnya. Orang sehat pasti mengatakan tidak seharusnya saya melakukan hal-hal terlontar dari kalimat itu. Pak Sony yang saya baru tahu adalah member AFC di bawah networking Pak Arke, dan saya juga berada di bawah networking Pak Arke, jalur sumber tanah. Seperti inilah orang yang sudah punya masalah kejiwaan. Satu lagi, bahwa kalau pada akhirnya orang-orang yang baru kenal atau sudah kenal dan tidak mau mengadakan relasi, berbicara lagi dengan orang-orang seperti saya atau sejenis saya, kita maklum. Jika itu terjadi, makin terpuruklah orang-orang yang seperti saya. Sudah kedengaran, Pak? Sudah, yang ini sudah kedengaran. Oh iya Pak. Apa Bapak juga kena stroke, Pak? Pak, saya kena stroke hari ketiga baru dibawa ke rumah sakit, Pak. Waduh, itu agak terlambat ya. Bukan agak terlambat ya, Pak. Itu kan ada jamnya ya, Pak. Kan minimal 5 jam kalau nggak salah, Pak. Salah. Jadi saya kebidanan, Pak. Jadi begitu saya kena stroke, langsung dilarikan ke rumah sakit. Ya, hitungannya menit sih, Pak. Hitungannya, bukan hitungan jam sih. Sorry. Kalau nggak salah 25 menit sudah nyampe rumah sakit. Jadi langsung disuntik untuk menghentikan pendarahan di otak. Jadi termasuk pendarahan di otaknya tidak parah, Pak. Artinya itu masih terkendali. Jadi tidak dioperasi gitu, Pak. Sorry. Itu mungkin yang menyebabkan. Gimana, Pak? Nama Bapak siapa ya? Saya namanya Sony, Pak. Sony, Pak. Kenapa tidak Toshiba, Pak? Kenapa tidak Kenwood, Pak? Gimana, Pak? Ayah Anda memberikan nama Anda Sony. Iya. Kenapa ayah? Iya. Kenapa ayah? Tidak Kenwood. Iya, betul. Iya. Kenapa tidak Toshiba? Kenapa tidak Samsung? Iya, nggak ngerti lah, Pak, namanya orang tua kan mungkin ya saya juga kurang tahu kenapa saya dikasih nama Sony ya, Pak. Artinya ya kita sudah lahir pelocot dikasih nama Sony, ya sudah terima aja kan. Kita kan nggak bisa tolak, Pak. Bukan masalah tolak, cuma kita harus tahu sejarah kenapa kita diberi nama itu, Pak. Anda Muslim? Iya. Pak, Anda Muslim ya, Pak ya? Iya. Saya Kristen, Pak. Saya Kristen Protestan, Pak. Gereja mana, Pak? Sinode mana, Pak? Saya GKA Sion, Pak. GKA Sion, Gereja Chinese sih, Pak. Gereja Chinese ya. GKA Sion? Ya, GKA Sion saya, Pak. Nama gerejanya, Pak? Gereja apa, Pak? Gereja Kristen Abdiel Sion, Pak. Pusatnya di Semeru kalau di Denpasar, Pak. Di Jalan Semeru.
Oh, Anda ini pos PI di Banyuwangi? Hah? Anda di mana? Pos PI di Tabanan Pak saya Pak. Anda pos PI Tabanan? Iya betul Pak, pos PI Tabanan Pak. Siapa yang menjadi gembala sidang di sana, Pak? Gembala kami namanya Pak Gunarto Pak. Sebelumnya namanya Pak Evangelis Agung Setio Pak. Saya aktivis GKA Sion Gunung Semeru. Oh gitu ya Pak. Iya. Salam kenal Pak kalau gitu Pak. Iya Pak. Salam kenal itu apa? Kita sudah berkenalan dari tadi. 2 menit yang lalu. Iya Pak. Pak, Ya, sorry. ternyata sama-sama. Iya Pak. Anda keluar dari rahim ibumu dari keluarga Kristen atau Anda yang menjadi Kristen sendiri? Saya ya kita dari keluarga campuran sih Pak. Jadi ayah saya itu Jawa, ibu saya keturunan Madura. Ya terus terang ibu saya keturunan Muslim Pak gitu. Jadi tapi ibu saya ikut ayah saya jadi Kristen Pak. Jadi saya mulai lahir sudah Kristen memang sih Pak. Gitu. Sebentar, bapaknya Anda itu Kristen. Iya Kristen. Sorry. Kalau ibu. Sorry. Iya. Kakeknya bapak Anda, bapaknya bapak Anda atau kakeknya Anda Kristen atau enggak? Kalau dari ayah. Iya. Kristen. Kristen Pak. Iya Kristen Pak. Betul Pak. Bapaknya kakek Kristen atau enggak? Waduh, saya kurang tahu ya Pak, kalau sampai itu kan zaman penjajahan ya Pak. Ya kemungkinan sih, kalau nggak salah sih Kristen, karena leluhur kami dari Malang, dari desa Malang Selatan itu, satu desa itu kan Kristen semua Pak. Jadi nama desanya Sitiarjo Pak, Malang Selatan Pak. Itu pendeta Jenik tahu itu Pak Sitiarjo Pak, karena pendeta Jenik kan dari Turen ya Pak. Pendeta Jenik kenal ya Bapak dari... Saya sering pendeta Jenik. Saya sering bertengkar sama pendeta Jenik. Oh gitu ya. Iya. Pak, saya memperkenalkan diri, nama saya Elia Haryanto. Saya lahir di Jakarta 13 Maret 69. Belum setahun keluarga kami pindah ke Denpasar, Bali. Saya bukan leader Pak, artinya saya ya cuman bercerita dari mulut ke mulut, dan kebetulan ya teman-teman saya kan kerja di perusahaan di pertanian kan Pak, jadi teman-teman saya kan kebanyakan toko-toko pertanian gitu, jadi saya cerita sama ya teman distributor saya gitu, dan kebetulan mereka tertarik Pak gitu, tertarik dan beberapa membeli memang Pak, dan ya sebagian besar ya puji Tuhan sembuh gitu loh Pak dari penyakitnya, ya jantung, ya asam urat, ya macam-macam lah Pak. Ya ada yang mohon maaf nggak bisa impoten gitu, sudah bisa pulih kembali. Dan saya memang terus terang saya itu buta di dunia multi level marketing Pak sebenarnya, karena saya kan karyawan biasa ya Pak. Jadi bisnis networking pertama Anda adalah AFC. Iya Pak. Jadi dulu ya saya gabung sama MLM, tapi nggak menjalankan. Kayak BioGreen saya sempat ikut karena ayah saya kena kanker paru waktu itu, jadi saya gabung supaya saya bisa beli lebih murah, ya saya harus gabung kan gitu Pak. Itu waktu BioGreen Pak, jangan banyak ngomong dulu Pak. Anda jangan banyak ngomong dulu Pak, saya perlu interogasi Anda, interogasi. Iya. Gini. Ya, oke Pak, lanjut Pak. Saya tentang network marketing saya dedengkotnya Pak. Anda tidak usah ngajarin saya tentang network marketing. Iya betul Pak. Kok betul? Anda emang tahu saya siapa kok betul? Ya saya dengar dari Pak Arga kalau Bapak sudah pernah menjalankan network marketing sebelumnya gitu. Kalau saya kan belum apa-apa Pak, ya ibaratnya cuman bercerita dari mulut ke mulut. Kalau saya dibilang leader ya saya belum leader lah Pak. Artinya saya masih banyak belajar gitu Pak. Sudah selesai. Merasakan bahwa Pak sudah selesai ini Pak bekerja di tubuh ya. Anda sudah selesai ngomongnya, banyak sekali mulut Anda ya. Iya, terus Pak lanjut Pak.
penghasilan Anda rata-rata berapa satu bulan? Average rata-rata, Kalau bukan pasti. di mana Pak? Di mana ini Pak? Terserah, kalau mau di tempat pekerjaan, boleh aja kalau Anda mau memberitahu gaji Anda. Di tempat pekerjaan cuma 7 juta Pak saya sebulan Pak. 7 juta sudah berapa tahun? Sekitar 10 tahunan sih Pak. Anda stroke tanggal berapa mulai kena stroke pecah pembuluh darah? Saya stroke itu Juli tanggal berapa Pak? Tanggal 5 Juli Pak. 5 Juli 5 Juli 2000? 2025. Oh, Anda adik kelas di bawah Ya saya. baru. Anda adik kelas saya di bawah jauh sekali, Pak. Iya. Terus? Anda tidak bisa disebut seorang penyintas stroke. Anda tidak mengerti deritanya stroke, Pak. Oh gitu ya Pak. Terus Pak? Jadi, saya itu stroke tanggal 18 Oktober 2015. Udah lumayan ya Pak. Udah cukup lama ya Pak. Sangat lama dalam arti kata. Ya. Makanya Ya. begitu orang ngoceh tentang ini orang stroke bisa sembuh dengan AFC, tunggu dulu. Jangan banyak cincong Anda. Saya perlu menanyakan kepada beliau. Anda kena stroke enggak sampai berapa jam tadi? Karena istri perawat itu bukan... Istri saya bidan Pak. Istri saya bidan. Bidan itu apa Pak? Bidan itu kayak perawat Pak. Cuman yang dia itu yang D3 kebidanan, D3 keperawatan kan ya satu bidang lah. Intinya di kesehatan lah istri saya Pak. Gitu. Anda insinyur pertanian? Saya sarjana pertanian Pak kalau di zaman saya. Iya. Sarjana berarti, oh ya bukan insinyur ya? Iya, kalau insinyur itu yang angkatan jebot itu loh Pak, angkatan lama itu insinyur Pak. Tapi kalau di saya kan angkatan kuliah itu 2001 itu sudah sarjana Pak. Itu. Apa beda sarjana dengan insinyur? Sebenarnya tidak ada beda Pak, itu kan cuman gelar aja. Sebenarnya sama saja, cuman karena yang pembedanya tahun aja Pak. Kalau sarjana S1 zaman dulu itu disebut insinyur pertanian. Kalau yang sekarang kan sudah nggak insinyur lagi Pak. Jadi sesuai bidang studinya ya sarjana pertanian gitu aja sih Pak. Sorry. Ada beda sih sebenarnya. Anda umur berapa sekarang Pak? Saya 43 tahun Pak. Jadi kena stroke baru umur 42 lebih gitu ya? Baru 7 bulan? Ya, saya ini 44 Pak. Jadi saya kena stroke 43 kemarin Pak. Jadi habis ulang tahun bulan Mei, bulan 6-nya saya kena stroke Pak. Oke, berarti gini Pak. Saya sedikit cerita Pak. Iya Pak. Baik Pak, silakan Pak. Pak tahu pekerja GK Asion Denpasar Bali, Gunung Semeru? Enggak Pak. Saya cerita Pak, dengarkan baik-baik. Iya baik Pak. Terus lu nggak jadi beli? Gini Pak, waktu saya stroke, pekerja GK Asion namanya adalah penginjil Fatieli. Iya. Penginjil Fatieli adalah adik ipar pendeta Widiantara. Anda tahu pendeta Widiantara? Aduh, saya nggak tahu Pak, karena saya nggak ibadah di Semeru ya Pak. Terus terang saya pindah, saya itu kan sebelumnya karismatik Pak, GBI Rock Tabanan Pak. GBI Rock Tabanan itu cabangnya dari GBI Rock Lembah Pujian Pak, di bawah Pak Timotius Arifin kan, Bapak mungkin sudah tahu ya. Tahu lah. Terus saya kan beberapa kali diajak teman untuk ke GK Asion kan. Saya begitu melihat khotbah-khotbah dari gembala-gembala pendeta-pendeta GK Asion ya saya memang tertarik Pak. Artinya itu memang ini yang saya butuhkan dalam, apalagi saya sakit kan Pak, jadi saya butuh khotbah-khotbah yang bagus lah untuk saya dengarkan supaya bisa jadi rema dalam hidup saya kan gitu. Makanya ya saya merasa cocok di GK Asion. Akhirnya saya memutuskan untuk full di GK Asion sekarang Pak. Gitu. Jadi Anda sebelum GK Asion Anda jemaat karismatik Lembah Pujian. Iya, GBI Rock, ya GBI Rock Tabanan tapi Pak yang di Tabanan. Betul, ngerti Pak, ngerti. Anda jangan banyak ngomong deh Pak. Karena Anda banyak ngomong membuat saya capek.
Gini, Iya Pak. waktu Anda setelah ada stroke ya maksudnya. Tadi bilang karena Anda Iya. sakit, Anda membutuhkan firman yang Anda cocok dengan Anda yang lagi sakit gitu? Ya artinya kan ya saya gimana ya, saya merasa firman-firman di GKASIAN itu menguatkan hati saya gitu loh Pak. Makanya saya merasa saya cocok di GKASIAN gitu Pak. Ya mungkin Tuhan bekerja melalui Anda. Itu setelah ada stroke atau punya penyakit lain? Setelah saya stroke itu saya gabung GKASIAN Pak. Anda hari keberapa sudah bisa hidup normal setelah tertolong oleh pertolongan AFC. dokter? Hah? Saya sebelumnya saya kan nggak kenal AFC ya Pak. Jadi saya itu mondar-mandir cari kesembuhan kan Pak. Saya ke dokter saraf di Jawa, di Situbondo. Terus saya juga akupuntur, saya fisioterapi. Kok nggak ada kemajuan yang berarti gitu loh Pak. Sampai ya jujur uang saya habis semua lah Pak ibaratnya. Tabungan juga sudah terkuras semua. Akhirnya dalam keputusasaan itu saya ditelepon teman saya dari Gorontalo Pak. Namanya Pak Dewa, kebetulan orang Bali dan sohib saya di perusahaan gitu loh Pak. Artinya dia sering telepon-telepon sama saya untuk sharing-sharing kan. Pak Sony, kalau Pak Sony kena stroke, coba minum obat ini loh, Subarasi sama Utsukushi. Bibi saya 2 tahun stroke, minum itu sembuh gitu. Terus saya dikirimin kan foto-fotonya kan Pak. Foto-fotonya Subarasi itu Pak. Akhirnya saya googling Pak. Saya googling, habis itu ternyata Pak Wayan Arga itu rumahnya di dekat rumah saya. Saya beli Pak karena saya sudah nggak punya duit kan. Saya beli untuk 3 hari Pak. 3 hari. Jadi saya minum hari pertama, hari kedua, Pak Sony, gitu. Pak Iya, Sony, Anda sudah, kalau Anda cerita ini nggak bisa stop loh Pak, repot sekali. Ya terus maunya Bapak gimana Pak? Maunya Bapak saya tanya apa gimana? Maunya saya per bagian. Anda sudah tertolong oleh dokter dengan pertolongan gini Pak. Saya tahu golden time-nya stroke adalah 4 jam pertama. Golden time Ya, kedua 3 sampai 5 jam Pak ya. Golden time kedua adalah 24 jam dan itu harus ditangani dengan benar. Kalau enggak, Bapak sampai berapa hari itu Pak? 3 hari itu gimana Pak? ya 3 hari baru oleng saya. Sebelumnya sudah ada gejala stroke. Itu banyak dokter Kenapa nggak segera dilarikan ke rumah sakit Pak sama keluarga Pak? Saya dulu sebelum sakit itu saya dukun Kristen Pak. Oh gitu ya Pak. Bukan dukun lah. Artinya Saya pernah ditolak oleh GKASIAN. Bahkan oleh Ibu Heni Purwodi. Dia di suatu saat ya, sebelum saya stroke ya Pak ya. ya. Dia liturgis di KU1 atau KU1 atau KU2 lupa saya. Karena saya terlambat bersama istri saya, Ni Komang Artini. Saya seorang Chinese, papa saya penetua dan memberikan nama saya Elia. Kenapa saya harus menyandang nama Elia, Pak? Karena keinginan papa saya menjadi seperti Nabi Elia di zaman dulu. Iya betul Pak. Tapi Terus setelah saya menjalankan networking Galaxur, pernah dengar Galaxur? pernah Pak, saya pernah pengen beli waktu itu tapi saya nggak punya duit sih gitu. Saya adalah generasi awal di Rudi Winata. Dalam 3 bulan saya jadi kameramennya beliau. Semua orang Bali yang pernah menonton dokumentasi awal itu hasil karya tangan saya Pak. Dengan Nokia N70. Oh iya Pak. Jadi Iya. itu memberikan keyakinan kepada saya. Oh ternyata benar kalung ini. Suatu saat saya membawa
konsumen saya 5 keluarga Pak ke Rudi Winata yang sudah presentaris dari jam 8 pagi sampai saya ke sana tuh jam 3 sore Pak. Iya. Waktu saya datang, Pak Rudi bilang, aduh sorry Pak Har, izinkan saya makan siang dulu. Oh, belum makan siang ya Pak? Belum Pak, dari tadi tuh terus terapi orang. Oke. Karena saya kan tidak enak, jangan dulu pergi Pak, tolong dulu terapi 5 orang pasien saya, apa saya harus begitu? Enggak dong. Iya, betul Pak. Saya diam saja. Hmm. Tapi dalam hal menunggu Pak, ya kita tahulah namanya orang sudah mulai sukses, lama sekali Pak, 1 jam lebih baru kembali Pak. Iya. Kalau Bapak Sony di posisi saya, apa yang akan Pak lakukan dengan 5 konsumen Anda, 5 pasien Anda? Hello, apa yang Anda akan lakukan? Ya kalau menunggu sekian lama nggak ditangani ya pulang aja Pak, kan gitu aja. Betul, dan saya melakukan hal yang tidak Anda lakukan. Kayak keren. Ternyata saya jauh lebih cerdas, lebih bijaksana dari Anda. Oh iya. Saya minta pembantu. Bapak menunggu. Enggak, saya minta pembantunya, nama pembantunya Bu Putu. Bu Putu, Iya. ini sudah 1 jam lebih loh. Kok belum balik ya? Iya Pak Har, kasihan Pak Rudi, sudah dari tadi pagi, terus presentasi, terus pasien datang, dan sampai sekarang baru sampai jam 3 tadi waktu Pak Har datang, dia baru makan. Oh gitu ya. Coba deh teleponin dia, Bu Putu, bilang konsumen saya sudah mau pulang. Tidak berani Pak Ya. dia telepon bosnya. Apa yang saya lakukan Pak? Hello, apa yang saya lakukan Pak? Ya. Ya, terus gimana Pak? Saya tanya, apa yang saya lakukan setelah mendapatkan jawaban pembantunya Pak Rudi itu? Pulang atau nunggu? Atau marah-marah? Mungkin menunggu mungkin Pak. Betul, saya nunggu lagi kira-kira lagi setengah jam. Iya. Tapi sebelum dia datang, saya langsung, aduh Tuhan, lama sekali, aduh. Kalau Pak, jadi saya jengkel atau marah atau ngambul Pak? Ya, marah mungkin Pak. Iya. Saya mau marah, bagaimana mau marah? Mau ngajak pulang, nanggung sudah 1 jam lebih nunggu. Iya, betul. Betul? Terus akhirnya gimana Pak? Akhirnya saya keluarkan kalung saya Pak. Iya. Saya puter-puter seperti 3 bulan yang saya ikutin presentasinya dia. Katanya kalau pakai kalung, bawa pulang, puter-puter dulu di rumah, maka lakukan itu di semua ruangan rumah kalian. Maka kalau ada setan di dalam rumah itu, akan terjadi fenomena kalau dia banyak setannya, dia kabur, akan terjadi membuat benda-benda itu bisa berjatuhan. Iya. Terus? Saya coba, ternyata betul Pak. Satu calon konsumen saya marah Pak. Bangsat kamu. Siapa kamu berani mengganggu saya? Kaget enggak saya? Hmm. Pak kira-kira kaget enggak saya? Ya kaget lah Pak pastinya Pak. Tidak Pak, saya 3 bulan ngikutin dia di kameramen, enggak kaget saya Pak. Hmm. Saya langsung bilang, hah? Dalam hati ya? Bener juga loh. Kita tidak perlu orang lain. Cukup dengan puter-puter saja. Maka setan itu akan menampakkan diri. Ini sebuah kesaksian hidup, Pak. Kenapa? Sejak itu saya jadi dukun. Dukun itu positif atau negatif, Pak? Kata dukun. Ya negatif lah pastinya, Pak. Kalau istri Anda di zaman 50 tahun yang lalu membantu persalinan warga disebut bidan persalinan atau dukun persalinan. Ya kalau zaman dulu ya dukun persalinan, Pak.
Kalau dukun apanya negatif? Waktu itu kan membantu masyarakat, kenapa disebut negatif? Ya, ya kalau zaman dulu iya, tapi kalau zaman sekarang kan pasti kalau kita ngomong dukun kan pasti konotasinya kan pasti negatif kan Pak, gitu loh Pak. Dan dan itu stempel semua anggota GKA Sion Pusat Gunung Semeru, Pak. Menolak Itu saya. Bapak, Hah? itu Bapak. Menolak saya, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Suatu saat Bu Heni Tapi itu Bapak sudah kena stroke apa belum ya Pak? belum, masih Mohon maaf. sehat, masih sangat sehat. Saya melakukan pelayanan, Pak. Berarti Bapak kena stroke-nya di apa namanya di Denpasar ya Pak? Saya jadi warga gereja tuh semenjak di GKT, kemudian orang tua pindah ke Sion karena papa mendirikan gereja dari nol sampai punya gedung gereja, akhirnya difitnah. Nama bapak saya kan Simon Yang. Pak Simon, Anda mau mencaplok gereja nih ya? Wih, dilepas sama dia, Pak. Iya. Dilepas maksudnya dia langsung menyerahkan kepada majelis waktu itu dan dia pindah gereja itu akhirnya bergereja di Sion. Iya. Terus kembali pertanyaan saya Pak, kenapa Bapak sampai berapa hari baru dilarikan ke rumah sakit Pak waktu gejala stroke Pak? Karena saya tidak mau, Karena Bapak karena saya tidak percaya apa gimana Pak? Karena ini stroke gitu Pak. karena ini takdir Tuhan, penetapan Tuhan, saya harus mengalami stroke. Iya. Kenapa demikian? Saya dulu Pak tensi, nanti istri Anda mendengarkan saya ya? Enggak, istri saya enggak Pak. Tanya sama istri Anda. Kalau tensi 240/220 itu bagus atau bagus, Pak? Ya udah luar biasa itu Pak. Udah parah itu Pak. Tidak, Pak. Waktu itu saya stabil, tidak apa-apa, tidak pusing. Bisa ya Pak ya? Karena Saya waktu serangan stroke itu di tensi itu 150/90, tapi saya enggak ada pusing Pak, gitu loh Pak. itu orang lain, Saya enggak ada pusing. itu orang lain tidak berlaku dalam diri saya. Mungkin karena Bapak pakai kalung galak suri itu ya Pak? Belum, Pak, belum. Oh Bapak belum galak suri ya waktu itu? Belum, dan itu sudah dianjurkan semua sama klinik, sama dokter, sama orang normal, bahkan waktu di GKA Sion kan sering mengadakan donor darah. Iya betul Pak. Waktu donor kan di tensi. Iya. Itu waktu serangan stroke Bapak usia berapa ya Pak? Mohon maaf Pak. 46 tahun, Pak. 46 tahun, masih muda ya Pak ya? Masih muda, masih banyak sekali menolong orang Bali, orang Jawa, orang Buddha. Makanya Tuhan menetapkan saya stroke, kalau enggak saya jatuh dalam kesombongan menolong orang. Walaupun mulut saya mengatakan begini, Pak. Bapak, Ibu yang menolong anak Anda bukan saya, tapi Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dia tahu saya Kristen. Waktu saya interogasi, Iya, tapi Bapak sekarang ya mohon maaf Bapak ngomong jelas, saya dengarkan enggak ada. Berarti mulut enggak bermasalah ya Pak? begini, waktu serangan pertama saya dilarikan UGD, Pak Jenik Purwaadi sempat nengok saya, tapi dari kejauhan. Kenapa dia dicegat sama orang, jadi dia ngobrol dengan orang, tidak melihat saya langsung. Saya melihat dia datang. Waktu itu mulut saya sudah bengor. Iya. Mau tanya apa lagi Pak? Saya kasih Anda tanya dulu. Tapi sekarang sudah normal ya Pak Elia? Sudah normal ya mulutnya Pak? Mulut normal, tapi kaki saya nyeret, tangan saya nyeret. Setiap kali jalan sering jatuh. Jatuhnya saya membuat apa Pak? Sering. Membuat saya marah. Marah Pak. Iya. Kenapa marah? Ya, kalau AFC ya Pak, bukan saya
menggurui Bapak ya. Tidak usah, Kalau Anda saya lihat, Anda saya tidak usah, pelajari ya, Pak Sony, sharing sama Bapak. tidak usah, Kalau Anda AIDS tidak itu usah, penyembuhannya pelan, Pak. tidak usah Itu sharing, saya Pak. rasakan. Tidak usah sharing, saya lebih tahu daripada Anda tentang AFC. Iya, betul, Pak. Kalau betul ngapain ngoceh? Enggak, artinya kenapa Bapak telepon saya ini? Pertanyaannya kenapa, Pak? Pertanyaan saya mau tahu, Anda pernah cacat tidak? Anda tidak pernah cacat karena Anda mengalami golden time. Kalau saya hari ketiga baru bawa rumah sakit, Pak. Jadi, Ya itu, Pak. jadi Kalau saya, ya saya agak cepat sih, Pak. Menurut teman-teman, saya termasuk yang tercepat gitu loh. Karena ya mungkin saya langsung dilarikan ke rumah sakit, saya langsung akupuntur, saya langsung fisioterapi. Kebetulan keluarga besar saya juga orang kesehatan semua. Kakak saya bidan, om saya mantri kesehatan. Jadi semuanya itu memberikan masukan-masukan ke saya, Pak. Jadi saya cepat gitu. Puji Tuhan, Pak. saya sebelum stroke sudah menulis buku, Pak, tentang apa yang saya baca di Alkitab. Ada hal-hal negatif saya kumpulkan, dan saya diberikan kemampuan oleh Tuhan membeli notebook 2011. 3 tahun saya menulis tentang Allah kita kejam, sadis, tidak punya sifat-sifat belas kasihan. Saya cantumkan di buku saya, namanya Mastok. Silakan Anda baca. Kalau sudah Anda baca, saya nanti minta nomornya Pak Gunarto ya. Oh ya, boleh, Pak. Ya. Jadi kita kembali kepada Pak Gunarto sedikit, Pak. Waktu saya salaman sama dia, saya bilang, Pak, Anda harus mengkhotbahkan tentang Filipi 2 ayat 12 dan ayat 13. Ya. Tahu Filipi 2 ayat 12 13? Enggak, Pak. Saya bukan artinya saya enggak terlalu belajar Alkitab mendalamnya, Pak. Saya cuma orang awam aja sih, Pak. Saya tidak mempelajari Alkitab mendalam, tapi saya menulis buku dan saya minta advice daripada pendeta Yohan Candawarsa. Anda tahu pendeta Yohan Candawarsa? Saya enggak kenal, Pak. Yohan Candawarsa adalah salah satu pendeta yang dipanggil rutin oleh The Mission. Salah satu pendeta yang sering dipanggil rutin The Mission adalah pendeta Jenik Purwaadi. Ya. Di komunitas itu saya selalu kritis bertanya tentang hal-hal negatif Allah kita. Banyak orang tidak bisa menjawab saya. Saya itu bukan pelajar, Pak, tapi rasa penasaran saya. Saya tanya satu hal ya, Pak. Tolong Anda jawab, Pak. Ya, oke, Pak. Salomo itu sekarang berada di surga atau enggak? Secara kognitif, ilmu Alkitab sederhana atau ilmu Alkitab sedang atau tinggi? Salomo kalau itu kan kita ini bukan Tuhan ya, Pak. Itu kan hak prerogatif Tuhan. Tidak bisa. Kalau saya cuma taunya dia itu raja, seorang raja yang diurapi Tuhan, sempat diurapi Tuhan meskipun pada akhirnya dia jatuh dalam dosa. Kalau masalah dia ada di surga apa enggak, itu kan pertanyaan yang terlalu mendalam ya, Pak. Susah kita menjelaskan. Kalau dia tidak ada di surga, berarti kehidupan Salomo tidak menjadi berkat bagi orang Kristen. Iya. Pak, saya permisi dulu ya, Pak. Saya mau ngantarkan istri belanja dulu, Pak. Oke, nanti saya kirim PDF-nya saya ya. Pak. Oke, terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati ya, Pak. Sama-sama. Begitu, guys. Orang ini juga tidak bisa memahami orang stroke. Ya, enggak apa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang menyaksikan video dokumentasi saya ini. Semoga Anda tidak terjangkit seperti protes dalam perbincangan saya dengan Pak Sony Tabanan Bali ini.